Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Balik lagi di video aku. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal job street. Jadi gimana sih cara mencari pekerjaan di job street? Bagaimana cara bikin profil yang menarik supaya kalian dilirik oleh HRD. Jadi sekedar tambahan informasi, aku di sini adalah pengguna Jobstreet, baik Jobstreet untuk pekerja maupun Jobstreet untuk perusahaan. Namanya kalau untuk perusahaan itu Siva. Langsung aja ya. Nah, untuk gimana sih cara cari kerja melalui Jobstreet? Yang pertama, kalian tentu harus punya account di Jobstreet itu sendiri ya. Jadi kalian kalau belum punya account, langsung aja daftar account kalian di Jobstreet. Lalu selanjutnya apa? Nah, setelah kita berhasil membuat account, kita mengisi data diri kita seperti detail informasi dan lain-lain. Kemudian apa yang harus diisi lengkap? Jadi kan kalau kita setelah kita login itu kan nanti ada tampilan profil saya. Nah, di situ kan ada pengalaman, terus pendidikan, keterampilan, bahasa, info lain, profil saya, terus juga risam unggahan, kemudian pengaturan privacy. Nah, kita nanti bakal bahas satu-satu. Yang pertama dari pengalaman dulu, yang pasti kalian harus tulis detail pengalaman kerja kalian. Misalnya dari di sini aku bekerja di perusahaan ini dari tahun sekian sampai sekian kayak gitu. Terus nanti ditulis juga job desk kita tuh apa gitu. Terus kemudian apalagi misalnya kita punya pengalaman apa lagi gitu kan, kita tulis di situ. Terus untuk pendidikan, untuk aku sendiri, aku cuma isi untuk dua pendidikan aku terakhir. Jadi yang pertama itu aku D3 di mana, terus aku kuliah di mana, kayak gitu. Selanjutnya di keterampilan. Jadi keterampilan apa aja sih yang aku miliki di situ? Contohnya aku bisa Microsoft Word aku tampilin, bisa Excel, bisa PowerPoint, terus aku misalnya bisa software pajak, terus aku bisa software seperti software laporan keuangan, terus juga aku punya sertifikat Brevet, contohnya kayak gitu aku tampilin di keterangan aku. Terus kemudian untuk bahasa, biasanya kita disuruh untuk mengisi juga ya. Kalau di situ sih aku tentu saja bahasa utama aku kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus selanjutnya bahasa Inggris kayak gitu. Terus kalau kalian mau ikut ujian penilaian bahasa Inggris via Jobstreet atau JELA, kalian juga bisa ikut gitu. Terus untuk info lain itu biasanya seperti maksudnya gaji kalian tuh pengennya berapa, contohnya kayak gitu, ekspektasi kalian gitu. Terus lokasinya di mana? Kalau aku memang yang aku cari di Jawa Barat ya, kayak gitu. Terus kemudian dia di profil saya, kalau profil saya seperti biasa, nama, jenis kelamin, nomor telepon, email, alamat, terus tanggal lahir, sama warga negara. Selanjutnya akan ada resume yang diunggah. Jadi kalau kalian mau mengunggah resume di situ adalah kalian bikin CV yang bagus. Jadi detail-detail tadi tuh kalian tampilin juga di CV. Karena aku sebagai pengguna Siva juga ya, atau akun Jobstreet untuk perusahaan gitu. Biasanya aku mengunduh itu detail yang ada di Jobstreet itu kadang kurang lengkap gitu. Jadi kalau CV itu sendiri sangat-sangat ngebantu aku banget untuk ngefilter kandidat. Jadi begitu aku lihat CV-nya bagus, salah satu kriteria aku untuk melihat lebih detail dari si kandidat itu. Selanjutnya setelah kita buat account, terus kita isi profil lengkap, upload CV dan segala macam. Nah, sekarang bagaimana sih cara memfilter agar kita mencari pekerjaan lebih mudah gitu. Nah, kalau untuk mencari kerjaan sendiri kan kalau aku memang mencarinya Jawa Barat, jadi pasti aku filternya Jawa Barat. Nanti setelah kalian filter akan banyak muncul-muncul pekerjaan di situ. Cuma karena aku memang fokusnya di akuntansi pajak, jadi ya aku filter gitu, kayak gambar yang di sini kayak gitu. Terus nanti dari situ kita tinggal apply aja. Nah, untuk lebih mudah kalau memang kalian lagi bener-bener mencari
kerja gitu. Usahakan contohnya sehari sekali itu kalian membuka job street gitu. Jadi kalau misalnya kita apply lebih awal itu kemungkinan dilirik perusahaan lebih tinggi. Aku udah beberapa kali praktekin gitu. Begitu ada dia posting baru berapa terus aku langsung apply, itu kemungkinan dilirik sama perusahaan tuh sangat tinggi sekali. Dan udah beberapa kali aku interview dapatnya dari job street. Kira-kira ada 3 kali, cuma memang mungkin belum berhasil, belum rezeki gitu. Jadi aku udah tahun ini untuk via job street aku udah 2 kali interview. Dan tipsku itu tadi ya, jadi rajin-rajin buka, karena sejauh ini semakin cepat aku apply itu semakin kemungkinan besar untuk difilter gitu. Karena beberapa perusahaan tuh kayak yang penting tuh ketika kita apply pertama itu gajinya masuk, karena kan biasanya di apa ya, maksudnya di iklan perusahaan itu dia udah muncul tuh range salary-nya, kan dia udah muncul. Nah kalau gaji yang kita tampilin itu udah sesuai gitu sama kriteria mereka, pasti itu udah apa ya, udah seleksi pertama untuk lolos filter gitu. Terus yang kedua pasti kecepatan dong. Kadang kan kalau udah beda hari atau misalnya udah 2 hari kemudian, itu kan sudah ribuan CV masuk ya gitu. Nah, ketika kita awal-awal, aku tuh termasuk orang yang memfilter kandidat itu pas jadi hari per hari masuk gitu loh. Jadi aku nggak nunggu untuk semua lamaran masuk 3 hari, karena itu pusing ya, sampai ribuan lamaran masuk gitu. Jadi biasanya aku filter per hari. Dan aku filternya yang pertama pasti gaji. Jadi gaji kita masuk atau enggak gitu. Terus yang kedua dia kecepatan, karena aku menghargai orang yang emang niat untuk bekerja gitu. Itu dia sih salah satu. Terus selanjutnya ya pasti faktor keberuntungan, tapi keberuntungan itu tidak akan dijemput jika kita tidak dengan usaha ya teman-teman. Jadi yang pasti yang pertama itu usaha. Menurut aku keberuntungan itu ya faktor sekian setelah kita usaha. Walaupun kita orang yang selalu beruntung, tapi kalau kita tidak pernah mau belajar dan berusaha, itu nggak akan bisa juga gitu. Oke, sekian video aku tentang bagaimana mencari kerja di job street, bagaimana membuat profil yang bagus. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.